Surat Ad-Dukhan dibuka dulu ayat 1 sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Sadaqallahul azim. Irama naon bieu teh? Nama bayati puri itu. Ibu-ibu sok diajar irama tara? Tara. Yang penting mah tajwidna kan begitu. Jadi yang wajibnya kan tajwidnya ya. Irama mah sunnah gaya tapi ulah wakang ngalakeun gaya ari tajwidna can bener banyak. Nah, tapi ulah sampai ka nya teu mantes. Nya kemudian juga awon kan gitu. Nah, jangan sampai begitu. Tapi tetap kita menghitartil dulu. Baik Ibu sekalian, saya tidak akan menjelaskan tentang tilawah Quran, tapi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana kita menyambut Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan menjemput, mudah-mudahan dipanjangkan yuswa, memasuki kembali ke bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan istimewa, yang mana ibadah kita lebih utama, lebih unggul daripada Ramadan yang sudah pernah kita lalui. Ada hadis begini, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail atau qiyamul Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambi. Yang telah lewat-lewat itu ku Allah Subhanahu wa taala bakal diampuni lamun urang banyak memanfaatkan qiyamul Ramadan, malam-malam Ramadan dengan melaksanakan ibadah. Hayong dihapunten dosa, hayong dihampura kesalahan. Gaduh dosa teu seueur sakedik, seueur pisan. Hayong hampura ku Allah. Hayu tuh orang sami-sami manfaatkan malam Ramadan kalawan ibadah anu maksimal. Maka mari kita cek kembali, sudah tepatkah qiyamul Ramadan kita? Bagaimana melihat Nabi Muhammad SAW? Bahkan beliau ini jauh-jauh hari ketika memasuki Rajab sudah berdoa, doa yang populer ini. Walaupun kemudian sebagiannya itu ada yang mendudukannya sebagai hadis dhaif, sebagiannya ada yang mendudukannya sebagai hadis hasan. Tapi begini, hadis itu kan ada hadis apa Bu? Sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. Kalau sahih dan hasan ini para ulama yang sepakat, ijma para ulama itu digunakan untuk seluruh amalan. Kan gitu yang menjadi rujukan, menjadi panduan dasar-dasar beramal. Hadis dhaif boleh digunakan? Boleh tidak? Nah, mari kita kemudian urai. Kita sambil kemudian membuka wawasan. Nah, hadis dhaif itu para ulama terbagi kepada dua pandangan. Ada yang menolak hadis dhaif, menolak secara keseluruhan, menolak. Ada juga yang kemudian menggunakan hadis dhaif ini dengan syarat. Satu, hadis dhaif tidak berhubungan dengan masalah akidah. Yang kedua, hadis dhaif tidak berhubungan dengan halal dan haram. Tidak boleh ada
rawi-rawi atau periwayat-periwayat yang tertuduh dusta atau bohong. Berikutnya adalah masih di bawah naungan hadis sahih, begitu. Jadi artinya tidak boleh bertolak belakang dengan hadis sahih, begitu maksudnya. Syarat-syaratnya. Ini para ulama yang bijaksana. Nah, kembali kepada masalah yang tadi. Rasul berdoa. Tadi sudah populer juga kan di kalangan kita. Doanya bagaimana? Mau berdoa? Allahumma barik lana. Terus balikna. Tadi ulah salah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Kada bisa ngalamun, ibu kada ya konsentrasi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, kade atau kadenya ngalamun eta. Ingat pami itu sangat waktu itu tah Allahumma barik lana fima razaqtana euteula gitu. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Doa itu berarti boleh jadi nih Rasul berdoa dengan doa itu. Rajab itu berkah tidak Rajab? Berkah. Mari kita lihat ayatnya. Quran surat At-Taubah itu ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Kira mana eta? Sobat. Jadi dia aja lah, kilanya punya, insyaallah. Dia masih kah? Ya, di Ramadan teh kali-kali ada berirama gitu ulah intinya punya ada senian mah ada genahan biasanya mah Bu. Ya Bu, kamu di dia pada enggak di itu kadang di sana dia di itu mah sama Parono. Di itu. Di dia Parono jeung hayo biasanya hoyong tereh, hoyong gera beres. Ini itu di Garut di mana? Jadi dia kitu di lagi tempatnya beda. Oh nya atuh bae atuh ari akur mah nya. Boleh mun diberi surat Yasin kersa teh. Iya salah ayat-ayat. Ah ulah tuh. Ayat surat Al-Muqatta'ah mah tidak bermakna tuh. Kan begitu. Yasin boleh tidak? Sebaiknya jangan. Nyabunya ini ayat Muqatta'ah. Fatihus Syuar belum bermakna kan? Wallahu a'lam bimuradi kecuali beberapa ayat. Misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Rasul itu sholat malamnya dalam Ramadan berapa kali? Hanya 3 malam, hanya 3 kalinya. Rasul itu sholat malamnya di masjid bersama sahabat hanya 3 kali. Sabarat cenah? 3. Ibu seberapa kali? 30 kali. Kan begitu. Tapi 30 kali orang jeung 3 kali Rasul jeung sahabat. Panjang mana ya? Mari kita lihat. Sumber sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ada di antara sahabat itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis tentang qiyamu Ramadan Nabi. Kami kata Abu Dzar Al-Ghifari berpuasa bersama Nabi. Ya, puasa kan berarti siang nah tuh kan begitu. Dan kami tidak melihat beliau sholat kecuali kata Abu Dzar ketika Ramadan tinggal 7 hari lagi. Berarti Ramadan kasabridi tah? 23
Berarti malam sabaraha likur eta? Likur di ditu di Garut. Tah, saat Ramadan tinggal 7 hari lagi, Rasul hadir. Sumping weh ka Masjid Nabawi salat. Katinggal ku sahabat salat. Dan malam itu kami salat bersama Nabi ila salasil lail dugikeun ka sepertilu malam. Salatnya Nabi dengan para sahabat itu 3 atau 4 jam. Pada malam itu. Pada malam pertama yang dilihat oleh sahabat. Rasulullah tiap hari juga sholat, Bu. Kan itulah sahabat. Sahabat hebatnya sahabatnya, adilnya sahabat. Sesuatu yang tidak tersaksikan, sesuatu yang teka tinggaliku cocaknya nyalira, tidak tersaksikan, maka tidak melaporkannya. Walaupun baiknya pasti Rasulullah sholat, kan begitu. Tidak mungkin Rasul tidak sholat. Orang tahajud itu menjadi kewajibannya, tapi tidak dilaporkan oleh sahabat dan teka ciri. Ya. Yang kelihatan, yang tersaksikan dilaporkan oleh sahabat Abu Dzar. Rasul tidak sholat bersama kami kecuali saat Ramadan tinggal 7 hari lagi, malam 23. Ila salasil lail, sampai ke sepertiga malam, sekitar 3 atau 4 jam. Barade. Abotnya jika nama. Jika nama Garut mata aya da, duka di Bandung, duka di dia teh. Sami di dia can aya, di dia tuh kita musyawarah biasana salat. Bulan? Nah, kemudian ketika Ramadan tinggal 5 hari lagi, Rasul datang lagi ke masjid. Berarti malam keberapa tah? 25. Tah, malam kedua teh malam ke-25. Malam ganjil ya. Malam ganjil, malam 5 likur. Bu. Eta sumping deui. Dan kami salat saat itu bersama Rasul zahaba satrul lail, sampai ke setengah malam. Makin berkurang makin bertambah. Ali urang makin hadir makin bertambah makin berkurang. Nah, beda nanti. Makin nyusut dah. Mengadati ke Ramadan teh nu pinuh moal-moal ketika nama moal lah, mal pinuhnya mah. Mudah-mudahan masih tetap pinuh dari awal sampai selesai. Semakin ke sini semakin lama. Kalau dihitung 5 jam atau 6 jam sholat malam Nabi pada malam itu, kira-kira 1 rakaatnya berdiri berapa lama tuh? Bisa setengah jam. Ya, setengah jam berdiri, Bu, ngajantang nangtung. Coba di dia ayatnya gitu. Jika lama anu kitu nyampean bakal bareng ini nanti dah. Ya. Matak betul, Bu. Kalau ini kabuktian sebetulnya bisa dimengerti kenapa Nabi kemudian sampai bengkak-bengkak kakinya dilihat oleh istrinya Siti Aisyah, padahal bengkak kakinya bukan karena sakit, bukan karena asam urat, kemudian karena rematik, bukan karena gagajaheun sing siremun, bukan, tapi karena apa? Karena sholat. Lihat sholatnya, sholat pada malam itu, dan memang terbiasa Nabi paling sedikit Rasul melaksanakan qiyamul lail baik di dalam atau di Ramadan paling sedikit sepertiga malam atau 3 jaman paling sedikit, jarang kurang dari itu kecuali menjelang kasiangnakeun eta jeung mah kasus kanggo contoh ka urang eta Bu, upami bade kasiangnakeun oge tetap salat malam kedah minimal walaupun 1 rakaat begitu kan, tapi Rasul tidak terbiasa dengan seperti itu sepertiga malam. Dan malam itu sampai setengah malam, sampai kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berbicara kepada Nabi, wahai Rasul, seandainya engkau sisakan untuk kami untuk sholat sendiri di rumah, boleh tidak? Kemudian jawab Nabi, man sholla ma'al imam hatta yansurifa kutiba lahu lailatan. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, hatta yang shorifa, sampai selesai, maka dituliskan baginya sholat semalaman. Kemudian ketika Ramadan tinggal 4 hari lagi, berarti malam kasaberapa likur tah? Kagenep likur. Enggak, can beres cerita oge. Ketika Ramadan tinggal 4 hari lagi, Rasul tidak datang lagi. Tersumping deh Ibu, Rasul teh. Kemudian Rasul datang lagi pada saat Ramadan tinggal 3 hari lagi. Berarti malam kasaberapa jita? 67. Malam 7 likur. Dan pada malam ke-27 itu, malam yang Ramadan tinggal 3 hari lagi, Rasul membangunkan cucu-cucunya. Kemudian juga putri-putrinya
Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali-nya dibangunkan. Dan juga tidak lupa Rasul membangunkan istri-istrinya. Saja seperti bapak-bapak juga yang sami kayak suami-suami kita juga, suami-suami ibu juga nanti disunahkan untuk membangunkan istri. Ulang deh. Ayo pan oke, gimana nabi kan kalau nabi membangunkan istri-istrinya, suami ibu membangunkan istrinya gitu. Nah, kan itu masalah kan? Bukan itu. Si ibu ikut ke langsung ceringhak. Baik, kan dia nggak ceringhak bahasa itu. Nah, saat malam sisa tinggal 3 hari lagi, kami sholat, Rasul sholat bersama dengan kami sampai hampir habis waktu sahur. Terdosa Nabi. Eta satu kali berdiri, nah kira-kira tadi makin sedikit, makin pendek, makin panjang. Semakin kesini, makin lama, malam pun sampai hampir habis. Sampai habis waktu sahur, Bu. Berarti boleh jadi 1 kali berdirinya itu Rasul Qiyamu Ramadan saat itu 1 jaman kirang langkung. Bade. Jika nama apa? Wios bedawanya gitu. Imam gitu jika nama malkiat malah aya dipunya gitu. Tapi di Mekah sok bikin kasubuhnya pemindingan eta. Nah, kemudian mari kita lihat sudah tepatkah salat Qiyamu Ramadan kita? Kalau sudah benar ya benar insyaallah. Tapi ketepatannya mari kita sedikit tingkatkan semangat qiyamul lailnya. Berkah Ramadan itu sepanjang malam. Tadi ayatnya dibacakan. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Hamim, Allah alam bihaqiqati murad. Wal kitabil mubin, demi kitab al mubin yang jelas, kata Allah, inna sungguhnya kami anzalahu telah menurunkan itu Al-Qur'an fi lailatin mubarakah pada malam yang penuh dengan keberkahan. Berarti double nih. Ramadan berkah tidak? Berkah. Rasul tetap ngadoa, Rajab jelas berkah, Sa'ban berkah, kemudian Ramadan apalagi berkah. Tapi ditambah lagi keberkahan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an berkah tidak? Berkah. Sumber keberkahan itu diantaranya ada Al-Qur'an. Kalau orang ingin barokah, jangan jauh Al-Quran. Hidup ingin barokah, senantiasa tilawah Al-Quran. Hidup ingin barokah, amalkan isi kandungan Al-Quran. Tidak hanya barokah, bahkan Al-Quran akan menjadi sumber syafaat ketika orang senantiasa berinteraksi dengan Quran. Dalam hadis Sahih Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ahli. Baca Quran, maka Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an li ahli, menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu. Jadi kemah amun masuk ke Ramadan kan sok eta darus jika namu orang hatam Al-Qur'anna saya nama berkali-kali. Dia seberapa kali? Sakali henteu. Menyentuh. Wios teu urang lamun kemudian kaduh targetan dari segi hatam. Hatam tilawah. Interaksi dengan Quran itu lamun kita nih ya rata-rata begini 2. 1 tilawah, 2 tadabbur. Kalau tilawah boleh punya targetan hatam. Semakin sering kita hatam Quran semakin bagus. Semakin jarang tidak lebih bagus. Kalau tadabbur, ya tadabbur mah jangan banyak-banyak, namanya juga tadabbur. Nah ini tadabbur nih. Ayat dimaknai dengan ayat yang lain itu tadabbur. Kalau tilawah, paham tidak paham teksnya, artinya dapat pahala juga. Bahkan jangan paham tidak paham, salah atau benar dapat pahala juga. Kartos deh. Jadi Ramadan ieu urang kada-kada target minimal hatam 2 kali we. Ngan aya peningkatan, siap teu? Rasul itu kalau masuk ke Ramadan hatamnya berkali-kali. Jika mau kaitang, bahkan ngupingkeun lagi malaikat Jibril. Orang ikan saminya dikupingkeun ku malaikat, dan urang masieun dikupingkeun ku malaikat Ijroil. Can siapkan begitu. Yuk kita manfaatkan. 1 baru Ramadan syahrul tilawah, banyak tilawah. Kemudian syahrul qiyam, banyak juga qiyamnya.
banyak dan juga berkualitas. Bukan banyak, lama lah kan begitu ya. Kalau banyak sebetulnya nanti relatif. Baik, kembali kepada tadi. Rasul itu sholat malam pada malam ke-27-nya sampai selesai, sampai habis. Berarti kalau begitu, yang baik itu pada posisi jumlah atau pada posisi lamanya? Lamanya. Hadis lagi kia tuh. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirul ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjaga malam, qiyamul Ramadan. Qiyam itu berdiri. Qiyam itu para ulama mayoritas mendefinisikan atau menafsirkan qiyamnya dengan sholat. Jarang, kecuali ada pemahaman tertentu yang qiyamnya dengan dengan kajian seperti ini jarang. Qiyam itu rata-rata dengan sholat. Namanya juga qiyam itu menang-tuna untuk sholat. Dan Rasul itu qiyamnya tadi paling sedikit sepertiga, pertengahan itu setengah malam, paling banyak full. Nah, mari kita kemudian evaluasi. Jumlah anu banyak, anu 23 bahkan anu 40 hiji Bu di riwayat yang lain mah anggar sakitu. Sabaraha jam sabaraha? Jam 8. Jumlah anu 11 sakitu deh. Jam 8. Berarti kalau begitu dari segi ini banyak malam-malam yang masih mengandung berkah terlewatkan oleh kita. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kemudian nanti sampai jam 8 misalnya anu imaman di dia jam 8 ibu rek protes mah. Jam 8 di 1 jam lah, jam 8 ke jam 8 kerasa teu? Cara jadi moal weh. Bapak atuh saep teh arwi. Kan? Saep arwi. Atuh lebar. Jadi pan orang teh hoyong ghufirul ma taqaddama min dzambi, hoyong diampuni dosa-dosana. Itu Nabi coba. Nabi sudah diampuni dosanya, sudah dimaafkan segala kesalahannya, surganya sudah di tangannya. Orang surga can dijamin, dosa can pugu diampuni, kesalahan can pugu dimaklumi ku Allah. Hoyong lebat surga. Hayang lebat surga amal sakitu kumaha aya orang dalam. Ya, ini kan persoalan gerasok. Lebat surga orang hoyong tapi amal misalkan segitu. Hoyong jika nabi, nyunah nabi, tapi jika nama nyebutkeun nyunah nabi teu kena acan. Kan begitunya. Ayeuna mah jigana tingkatkeun atau minimal 2 jam. Beres istirahat, dak deui salat. Beres istirahat dak deui salat gitu. Siap tuh. Jadi kalau mun imam anu mandu di jam 8 tong protes Bu, alhamdulillah. Da imam ge capek sebetulna mah ngan hoyong lebih berkah, hoyong lebih ada peluang mendapatkan ampunan tadi. Berkah Ramadan itu dari mulai masuk malam Ramadan sampai subuh, hatta matla'il fajri. Alif di luar Ramadan mah berkahnya itu sepertiga malam akhir. Kan begitu, di luar Ramadan berkahnya, itu keutamaannya. Tapi kalau malam Ramadan mah semalaman suntuk berkahnya. Jadi kalau kita lebih banyak menjaga malam, lebih banyak peluang mendapatkan barokah. Barokahnya diantaranya diampuni dosa yang telah lewat-lewat itu. Atuh cenah capek Ustaz, ya alhamdulillah seueur tihangnya, sok manfaatkan tihang. Tapi kieu Bu, para sahabat ya, kan di Masjid Madinah seueur tihangnya. Seueur tihang di Kabungkur ge tihang mararaya Bu teh. Bahkan lamun can aya tihang we para sahabat teh nyenak iteuk. Iteukna aya Bu, nu tos sepuh mah ada teh. Anu kene mah jigan henteu isina tuh ku nabi wae tos sepuh kemen teu nganggo iteuk begitunya salatna ngan aya sahabat teh kitu ngan di antara sekian sahabat ada yang paboro-boro tah Bu lamun ngong adan teh paboro-boro mendekati tihang. Tapi bedanya sahabat itu tihangnya di depan, sahabatnya di tukang. Urang mah beda, tihangna di tukang, urangna di depan. Nya lamun Jumatan tihangna di tukang nama radang gedai, sahabat mah tidak, tihangna di depan. Dijadikan sebagai sutroh begitu. Nah, kembali kepada masalah yang tadi, maka yuk kita manfaatkan malam satu qiyamul Ramadan. Jadi semakin banyak ibu manfaatkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, maka semakin besar peluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tilawah Quran. Nah, tilawah Quran yang tadi kita targetan minimal sekali hatam, siap tuh? Insyaallah. Babarinya sekali hatamannya di bumi. Cenah naon targetan hatam? Hatam itu boleh. Dan itu di menjadi sunnah juga. Rasul memperbanyak tilawah Quran. Berbeda dengan tadabbur. Kalau tadabbur memang sulit, jarang sekali hatam. Bukan sulit, jarang sekali hatam. Namanya tadabbur, satu ayat dimaknai kan bisa lama. Yang terpenting adalah ketika tilawahnya praktekkan tahsinnya.
Nih indikatornya, satu harus panjang pendeknya benar, yang kedua gunahnya tepat, berikutnya makhraj huruf dan sifat, berikutnya ayat geribah, keempat waqaf dan ibtida. Tuh, perbanyak tilawah, tapi tajwidnya mesti diperhatikan. Kumaha cenah abi matan tajwid? Ya, kemampuan kita. Nu penting mah apa sepengetahuan kita praktekan, itu utama. Yang terpenting jangan sampai kita menghilangkan tilawah Quran dalam hari-hari kita, ya. Jadi satu itu, berikutnya perbanyak sedekah. Dilipat gandakan nilainya di bulan suci Ramadan mah, terutama ya tentunya setiap aya kenceleng urang ngalewat tiap malam niatkeun kajian sekedik tiap malam mempeng Ramadan hadir dalam kehidupan kita kali ini. Aya artos nu beureum, nu biru, nu hejo, anu abu-abu, ibu nu mana nu didapatkeun? Asing lah rasanya ibu. Ya, nu cara dipilihan gitu Ustaz, bukan mah langsung kedawak we kan begitunya dapatkeun cing kumaha mun di jero teh kedawak beureum rek dapatkeun di mah eta isina jamaah ningalikeun ti tukang kadenya niatkan kita. Jadi lamun bade kitu bisi urang isin ku batur kan kitunya bisi salah nyabut di bumi siapkeun bios ulah seueur rupina nu penting sarupi satu rupa saja kan begitu. No bareng boleh itu mah lebih bagus. Yang biru mangga gitu. Yang hijau oke, yang kuning silahkan begitu. Asal di rumahnya sudah disiapkan begitu. Tapi nu hijau mah jika nama tong disiapkan ada dakwah eta mah kan begitu. Disiapkan di bumi teh minimal anu pink. Aya nu pink? Aya coklat bagaimana? Ah, ya nu 10.000 eta warna pink asana mah. Ungunya, ungu, tak asa minimal orang persiapkan anu ungu kan gitu di teh. Anu koneng atuh, tah. Pokoknya minimal anu koneng. Ya Bu, siap teh. Siap malam ya. Gitu atuh. Tapi lamun kira-kira orang adadak tah di bumi teh, seueur warnana teh daripada seueur warnana mending tong kaceng ngalewat untuk dikeluarkeun. Engke pas beres sadaya keluar urang karek pilihan. Yang terpenting tingkatkan sedekah, tebar kan begitu. Ini malam-malam berkah Ramadan, satu kali sedekah dilipat gandakan berkali lipat. Baik, demikian usulan yang bisa disampaikan.